Oke, kita masuk ke materi present perfect continuous tense ya. Jadi present perfect continuous tense ini ya, mengandung present dan continuous. Jadi menggunakan have atau had ya untuk mengindikasikan sebuah kegiatan ini telah selesai dilakukan. Jadi present perfect continuous tense ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksinya itu telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Nah, aksi pada tenses ini biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Present perfect continuous ini memiliki nama lain present perfect progressive tense. Jadi untuk lebih mudah memahaminya, ya, kamu hanya perlu melihat ya dari nama tense untuk menggunakan kata kerja yang tepat. Present perfect continuous tense ini dibentuk dengan auxiliary verb have atau has been, present participle atau verb ing. Have ini digunakan untuk I, you, dan plural subject seperti plural pronoun. Ya, contohnya adalah they dan we. Plural noun seperti boys dan men. Dan compound subject dengan kata hubung and seperti you and I dan Tom and Jack. Sedangkan has untuk singular subject seperti third person singular pronoun, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, contohnya adalah he, she, dan it. Ya. Dan singular noun seperti Tom dan man. Jadi secara umum present perfect continuous tense ini hanya terjadi pada aksi berupa dynamic verb, tidak static verb karena umumnya hanya dynamic verb yang memiliki bentuk continuous. Rumus tenses ini dibagi menjadi 3, tergantung dari jenis kalimatnya. Antara lain, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Kita masuk ke positive sentence atau kalimat positif. To make positive sentences, ya, rumus yang digunakan adalah subject, have atau has, been, verb ing, atau present participle. Adapun contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Dia telah menyetir. She has been driving. The toddlers have been sleeping. Anak-anak sudah tidur. Jadi dia ini ya, dia laki-laki bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan. Maka di sini adalah kata ganti orang ketiga tunggal ya, third person singular. Jadi menggunakan has. Ya, kemudian been dan driving. The toddlers ya plural. Jadi di sini menggunakan have been sleeping. Kemudian kita masuk ke negative sentence atau kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatif, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Subject, have atau has, tambahkan not, been, verb ing, atau present participle. Adapun contoh kalimatnya adalah she has not been driving. Dia belum menyetir. Atau contoh yang berikutnya, the toddlers haven't been sleeping. Anak-anak belum tidur. Jadi setelah have atau has ini ditambahkan kata not. Ya. Kemudian untuk interrogative sentences atau kalimat interrogatif, ya. Jadi rumus yang digunakan adalah have atau has ditambahkan subject, been, verb ing, atau present participle. Ya. Contoh kalimatnya adalah have atau has-nya di awal kalimat, ditambahkan subject, been, verb ing, atau present participle. Contohnya adalah, has she been driving? Apakah dia sudah menyetir? Have the toddlers been sleeping? Apakah anak-anak sudah tidur? Jadi have atau has-nya ini diletakkan di awal kalimat ya.
kemudian subjek, been, dan verb ing. Jadi kata kerja yang digunakan di sini adalah verb ing atau present participle. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Kak Indri? Kalia? Belum. Kalia? Belum ada? Iya, Miss. Iya, Miss. Heeh. Belum ada pertanyaan, Miss. Oke. Terlambat. Oke, kalau kita tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya ke exercise. Bentar. Kamu telah berbohong. Coba kali ya. Kamu telah Iya, Miss. kamu telah berbohong. How do you change it to how do you say Kamu, it in English? Kamu telah berbohong. kamu telah, Berbohong. you have, You have apa? You have apa? you have like, Kan pakai verb ing. Verb ingnya yang mana? lying. Lie itu kan kata sifat ya. Kata kerjanya adalah tell. Tell-nya ditambah ing. Jadi you have been telling a lie. Oh iya. Ya. Coba di repeat Kak. You have been telling a lie. Ya. Selanjutnya Kak Indri. Dia telah pergi jalan-jalan pagi. She has been going Hmm. to work. Kalau going, kalau to itu setelah to itu harus Morning work. diikuti. Kalau to itu harus diikuti kata kerja ya. Kalau ini kan jalan-jalan pagi. Jadi for a She has been hmm, going for morning work. ya, she has been going for a morning walk. Selanjutnya Kalia, dia telah menonton film sejak pagi. Dia telah Menonton menonton film sejak pagi. sejak pagi ya. Ya, ya Kak. He has been Mm-mm. Nonton apa? watching. Mm-mm. He has been watching a movie since morning. Ya, she has been watching a movie since morning. Selanjutnya Kak Indri, John telah belajar selama 4 jam. John has been studying Mm-mm. for 4 For 4 jam, for time o'clock. 4 hours jam ya. Jadi for 4 hours. Ya, jadi for-nya ini ada U-nya ya, jadi O-nya lebih panjang. John has been studying for 4 hours. Can you repeat that, Kak? John has been studying for 4 hours. Hours, ada S-nya? Hours. Kayak kali ya. Mereka telah bermain sepak bola.
They have playing football. Been-nya di mana? Oh ya, they have been playing football. Ya, they have been playing football. Selanjutnya Kak Indri, kapan kamu memasak makanan? When Mm-mm, you have been mm-mm, cooking mm-mm. food. Ya, jadi setelah kata 5W1H ya, kapan itu kan when. Jadi setelah when baru diikuti oleh have. Ya, when have you been cooking food? When have you been cooking food? Ya, selanjutnya Kak Lia, dia telah memperlakukan istrinya seperti seorang putri. Halo, Ya, gimana Kak Lia? Dengar Miss. suaranya? Tadi kepotong, Miss. Oke, dia telah memperlakukan istrinya seperti seorang putri. Dia telah Memperlakukan istrinya memperlakukan seperti seorang putri. seorang Mm-mm. putri. He has been treating Ya, his wife like a princess. ya, he has been treating his wife like a princess. Selanjutnya Kak Indri, dia telah mempersiapkan ujian selama 3 bulan. She has been preparing the exam Mm-mm. Selama 3 during bulan. during 3 months. For ya, selama. Jadi kita nih pakainya for-nya yang untuk ya, untuk. Selamanya ini maksudnya untuk ya. For Jadi 3 she months. has been, coba diulang Kak. She has been preparing the exam for 3 months. Ya, jadi kalau during ini memang artinya kan selama. Kalau for ini juga berarti selama ya. While itu ya, karena memang artinya memang hampir sama, mirip-mirip gitu ya. Penggunaannya itu bisa sedikit membingungkan karena artinya tuh hampir sama. Kalau during kan selama. For itu juga sebenarnya bisa diartikan sebagai selama. Sementara while itu saat atau ketika. Jadi kalau menggunakan during itu harus diikuti dengan kata benda ya, noun. Misalnya, my sister slept during the trip to Jakarta. Adikku tidur selama perjalanan ke Jakarta. Tapi kalau for, ya itu lebih menunjuk pada lamanya sesuatu atau peristiwa terjadi. Jadi kalau for itu biasanya diikuti dengan waktu. Ya, seperti ini ya, 3 months. I practice this dance for a month. Aku berlatih tarian ini selama 1 bulan. Ya, contoh lainnya untuk during. During the holiday, we went to grandma's house. Selama liburan, kami pergi ke rumah nenek. Ya, tapi kalau for, my mom lived in Jogja for 4 years. Ibuku tinggal di Jogja selama 4 tahun. Jadi ingat ya, kalau pakai for itu dia harus ada ya, diikuti dengan waktu. Waktunya itu adalah 3 bulan, sebulan, 4 tahun, seperti itu. Tapi kalau misalnya during, itu diikuti dengan kata benda. Ya, during the trip to Jakarta, during the summer, during the holiday, during the quarantine. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kali ya.
Ya, Miss. Saya telah mencoba untuk belajar bahasa Inggris. I have been trying Mm-mm. to learn English. Ya, I have been trying to learn English. Selanjutnya Kak Indri. Annie telah kehilangan berat badan sejak kecelakaan itu. Rennie Mm-mm. has been losing the weight Mm-mm. sejak apa tadi? Kecelakaan itu. Since that accident. Since the accident. Ya, bukan that. Nah, terus wait, jadi GH-nya nggak perlu dibaca ya, atau disebut dengan GH-nya silence. Wait, bukan waiget, waiget gitu nggak ada ya. Wait, coba diulang Kak Indri. Rennie has been losing the weight. Weight nggak pakai the. Losing weight. Rennie has been losing weight since the accident. Ya, Annie has been losing weight since the accident. Selanjutnya kali ya. Kami telah percaya ini. We have been believe. Believe? Kata sifat ya, Miss. Enggak, kata kerja. We have been believing this. Ya, we have been believing this. Selanjutnya Kak Indri. Mereka telah menulis sebuah buku. They have been writing a book. They have been writing a book. Selanjutnya benar ya Kak Indri. Selanjutnya Kak Samantha lagi. Kak Lia. Ya, Miss. Dia telah menghabiskan terlalu banyak uang. Dia telah menghabiskan Terlalu banyak uang. he has been Mm-mm. spending, Miss. Spending. Spending Mm-mm. too much money. Ya, he has been spending too much money. Selanjutnya Kak Indri. Saya telah mengendarai sebuah mobil selama 10 tahun. I have been driving a car Mm-mm. for 10 years. Ya, I have driving a car for 10 years. Betul ya? Kak Lia, kami belum bermain sebuah kriket. Kami belum, Miss, Belum bermain kriket. sebuah Kriket. kriket. We have not playing any cricket. Binnya di mana? We have not been Mm-mm. playing any cricket. Kriket. Karena kan kriket Cricket. termasuk kata benda yang bisa dihitung. Ya, jadi diselipkan artikel. Ya. We have not been playing a cricket. Selanjutnya, Kak Indri, saya sudah makan makanan sehat. I have been eating Mm-mm. food health Healthy food. or healthy food. Ya, diulang Kak. I have been eating healthy food. Ya, selanjutnya Kak Lia. Setiap liburan musim panas, kami pergi ke stasiun Bukit. Ya, Miss, tiap
liburan Setiap liburan musim panas, kami pergi ke stasiun Bukit. musim panas, kami pergi ke stasiun. Bukit. Ini harus ditulis dulu ya, Miss, yang Oh panjang. iya, boleh-boleh. Every summer vacation, Mm, we have been going to the hill station. Ya, betul. Every summer vacation, we have been going to the hill station. Dan selanjutnya Kak Indri, dia telah menyanyikan sebuah lagu. She has been singing a song. Ya, she has been singing a song. Selanjutnya Kak Lia, kami telah bekerja selama 2 tahun. We have been working Mm, for 2 years. Ya, betul ya. Selanjutnya Kak Indri, dia telah menabung uang. She has been saving the money. Saving money ya. Gak usah pakai T, langsung aja. She has atau he has been saving money. Selanjutnya Kak Lia. Dia telah makan makanan cepat saji selama setahun. Dia Telah makan makanan cepat has saji. been, Heeh, he has been eating ya. the junk food for 1 Mhm. year. For a year. For a years. Ya, kita pakainya fast food ya. Oh ya. Fast food. Fast food. Jadi, we have been, She has been oke, she has been, apa? eating Mhm, the fast food mhm. for a years. For a year ya. Kalau pakai year kan cuma 1 tahun, jadi nggak perlu pakai S Oh iya, belakangnya. for a year. Ya, jadi fast food ini ya mengacu pada makanan cepat saji. Ya, artinya makanan tersebut itu diolah dalam waktu yang singkat dan cenderung menggunakan bahannya instan. Sementara kalau junk food itu mengacu pada makanan minim nutrisi yang terlalu banyak kalori, garam, gula, lemak sehingga disebut makanan sampah ya. Jadi beda ya definisinya. Ya, Miss. Jadi makanan cepat saji adalah fast food. Oke, selanjutnya Kak Indri. Mereka telah bermain basket sejak pagi. They have been playing basketball since morning. Ya, they have been playing basketball since morning. Selanjutnya Kalia, dia sudah bersekolah sejak kecil. He has been studying Mhm. since, apa ya, Miss? Sejak kecil, childhood, kecil. Since childhood. Jadi tadi yang pakai ing apa? Studying. Studying, bersekolah. Kalau studying kan artinya belajar ya. Kalau bersekolah kan artinya pergi ke sekolah. Bersekolah. Bersekolah artinya pergi ke sekolah. Oh ya. Ya, Going to sama. school. Ya, going to school. He has been going to Going to school school since childhood. childhood. Ya, can you repeat that, Kak Lia? She has been going to school since childhood. Ya. Selanjutnya Kak Indri, kami telah membaca koran selama 3 tahun. We have been
reading, Hmm, koran, koran, koran. newspaper Selama 3 tahun. for 3 years. Ya, we have been reading a newspaper for 3 years. Selanjutnya Kak Lia, saya telah berbicara bahasa Inggris selama 2 bulan. I have been talking English Mm-mm. for 2 months. 2 Ya, months. jadi bedanya speaking sama talking apa? Speak Ah. sama talk. Bedanya apa? Speak dan talk. Speaking berbicara tapi kalau talking Sama-sama adalah artinya. berbicara. Sama artinya berbicara, tapi bedanya apa? Kalau talking ada lawan bicaranya mungkin. Kalau speaking, Ya, nggak ada. Nggak ada lawan bicaranya gitu ya. Kalau Kak Indri tahu nggak bedanya speaking sama talking? enggak. Nggak tahu ya. Jadi bedanya adalah kalau speaking itu kalau apa ya, kata formal ya untuk berbicara, speaking. Jadi bisa digunakan untuk orang yang tidak dikenal, untuk kalangan pekerjaan ya. Tapi sementara talking itu digunakan untuk casual ya, casual thing, seperti orang-orang yang sudah dikenal, misalnya teman ya, apalagi selain teman. Pokoknya orang yang sudah dikenal ya. Tapi dia nggak bisa digunakan dalam formal, situasi formal ya. Kalau artinya sudah yang untuk dikenal aja. Jadi kalau dalam konteksnya di sini menggunakan speaking. I have been speaking English for 2 months. Ya. Oke, selanjutnya Kak Indri. Ayah saya telah bekerja sejak 2019. My father Mm-mm. has been working since 2019. Ya. My father atau my dad has been working since 2019. Betul ya? Selanjutnya, Kak Lia. Dia telah menabung selama 9 tahun. Dia telah menabung. Selama 9 tahun. He has been saving money during Mm-mm. 9 years. Tadi udah dijelaskan ya kali ya, kalau pakai during itu harus diikuti dengan kata benda. Kalau pakai untuk tahun gini ya, duri atau rentang Iya. waktunya, tahun di sini baru pakai for. He has been saving money Heeh. for Selama 9 years. for 9 years. Jadi kalau pakai during ya tadi ya, aku ulangin lagi nih ya. Jadi kalau during itu mengacu pada saat sesuatu terjadi selama periode waktu tertentu ya. Jadi ciri penggunaan during itu diikuti oleh noun atau kata benda. Jadi contoh kalimatnya adalah my sister slept during the trip to Jakarta. Adikku tidur selama perjalanan ke Jakarta. Sementara untuk penggunaan for ya berbeda ya dengan during. For ini lebih merujuk pada lamanya sesuatu atau peristiwa terjadi. Maka dari itu ini ya for ini diikuti dengan waktu. Contohnya adalah she works for 8 hours per day. Dia bekerja selama 8 jam per hari. We watch this drama for 3 hours. Kami menonton drama ini selama 3 jam. Ya, jadi ingat, kalau misalnya ada waktunya di sini seperti 9 years, itu seperti a month ya, 4 years, 3 hours, 8 hours, itu selalu menggunakan for.
Sementara untuk penggunaan during itu biasanya during the trip to Jakarta, during the summer, during the holiday, during the quarantine. Ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Kak Indri. Saya telah melatih keterampilan komunikasi saya selama setahun. Saya telah melatih keterampilan Keterampilan komunikasi saya selama setahun. I have been practicing Ya, working on practicing communication skills for selama berapa tadi, Miss? selama setahun. For a years. For a year, nggak for a year, jadi nggak usah pakai S. Ya. Melatih ini adalah working on. Ya. My communication skill. Coba diulang Kak Indri. I have been working on my communication skill for a year. Ya, I have been working on my communication skill for a year. Selanjutnya Kak Lia, dia telah menyikat giginya selama bertahun-tahun. Dia telah Menyikat giginya selama bertahun-tahun. She has been brushing Mm-mm. teeth. Ya, Miss. Brushing his teeth atau her teeth. Her teeth. Mm-mm. Selanjutnya apa tadi, Miss? Her teeth selama bertahun-tahun. Selama Bertahun-tahun. during Kalau waktu tadi apa? for maaf, Miss. Mm-mm. For a couple years. For many years. Karena tahun ini Many kan bisa dihitung ya. Countable noun. Jadi pakainya many. Kalau misalnya nggak bisa dihitung, uncountable nouns baru pakai apa? Much. Ya, seperti misalnya I love you very much. Cinta kan nggak bisa dihitung. I miss you very much. Itu juga kangen nggak bisa dihitung ya. Seperti itu, jadi pakainya much. Kalau bisa dihitung, baru pakai many. Ya. Jadi he has been brushing his teeth for many years. Ya. Selanjutnya Kak Indri, ibuku sudah membuat pancake sejak kecil. My mother has been making a pancake since childhood. Ya, my mom atau my mother has been making pancake since childhood. Selanjutnya Kak Lia, kamu telah pergi ke gym selama 5 tahun. Kamu telah pergi ke gym. Selama 5 tahun. You have been going Mm-mm. to the gym for 5 years. Selama 5 tahun ya, sebentar. You have been going to the gym for 5 years. Selanjutnya Kak Indri. John telah berlari dalam maraton selama setahun. John has been running Mm-mm. in a marathon Mm. for a year. Ya, John. Sudah benar ya. Selanjutnya kali ya. Dia telah berbicara terlalu banyak
untuk waktu yang lama. Dia telah berbicara Dia perempuan. terlalu banyak. Untuk waktu yang lama. She has been speaking too much for a long time. Ya, talking too much ya biasanya. She has been talking too much for a long time. Selanjutnya Kak Indri. Apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit? Apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit. 1 menit? Ya. Has she been seeing the sky for 1 minute? Coba diulang. Has she been seeing the sky for 1 minute? Bentar. Oke, jadi Kak, bedanya apa nih? Looking sama seeing. Looking, seeing. Ada yang tahu kali ya? Kalau looking mungkin menatap agak lama. Kalau seeing cuman kayak lewat begitu, Miss. Kurang tepat ya, sedikit kurang tepat. Kak Indri? Kalau look kayak memandangi. Kalau Kalau si melihat sepintas. melihat, dua-duanya melihat ya artinya. Tapi melihatnya ada bedanya. Jadi kalau looking itu kan diambil dari kata look ya. Seeing juga dari kata see. Jadi kalau looking itu artinya melihat tapi ada tujuannya nih ya. Kayak kamu misalnya belajar di sekolah, di kantor gitu kan, melihat seseorang, melihat atasan kamu itu kan ada tujuannya, ada purpose-nya. Itu namanya look atau looking kalau dipakein verb ing ya. Kalau see itu artinya kamu nggak sengaja ngelihatnya, jadi nggak ada purpose-nya. Misalnya ngelihatnya kayak sekelebat aja gitu ya. Jadi bisa pakai see. Nah, kalau jadi konteksnya seperti itu, dia kan menatap ke langit nih, melihat ke langit. Artinya dia ada purpose-nya. Jadi pakainya look apa pakai see? Look. Ya, jadi has he been looking at the sky for a minute? Kenapa pakai the? Karena langit, kalau langit kita ngomongin langit kan kita udah tahu yang mana yang diomongin kan. Langit yang mana? Karena langitnya cuma ada satu. Ya, kalau misalnya kayak matahari kan cuma ada satu, jadi pakai the karena udah pasti matahari yang kita omongin itu yang mana sih, gitu ya. Langit yang kita omongin itu yang mana sih, gitu. Jadi gitu ya. Has he been looking at the sky for a minute? Kak Indri boleh diulang? Has she been looking at the sky for a minute? Ya, selanjutnya Kak Lia. Kamu telah menunggu di sini selama 2 jam. She has been waiting here for 2 hours. You have been waiting here for 2 hours, benar ya? Selanjutnya Kak Indri, mereka telah bekerja selama 1 jam terakhir. They have been working for last hour. Ya, for the last hour. They have been working for the last hour. Selanjutnya kali ya, dia telah bermain sepak bola selama 2 tahun. He has been playing football for 2 years. Ya, he has been playing football for 2 years. Kak Indri,
Hujan turun sangat deras sejak tadi malam. Hujan turun sangat deras. Rain has been turning since sejak kapan? Tadi malam. Since last night. Last night ya, nggak pakai GH. Jadi hujan, kata ganti ketiga tunggal untuk hujan apa? Hujan kan kata benda nih. Kata ganti ketiga tunggalnya apa? Ada yang tahu? Ya, Miss. Kata ganti ketiga tunggal untuk hujan. Rains, rainy. Kata ganti ketiga tunggal untuk hujan. Kata ganti ketiga tunggal hujan itu termasuk kata benda kan? Jadi kata ganti ketiga tunggalnya apa? Apakah dia termasuk I? Apakah dia It. termasuk she? It kan? Jadi it itu menggunakan auxiliary verb apa? Have atau has? Has. Ya, jadi it has been raining. Ya. Deras itu heavily since last night. Bisa diulang Kak Indri? It has been raining since the last night. Derasnya belum tadi. Oh, deras apa ya? Heavily. 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 Aku Heavily. typing ya di Zoom chat. Ya. Heavily. Bacanya apa? Heavily ya. Oke. Selanjutnya. Kak Lia. Dia telah membaca selama 2 jam. He has been reading for 2 hours. He has been reading for 2 hours. Tuh. Selanjutnya Kak Indri. Dia telah datang ke rumah saya selama 2 bulan. She has been coming to my home for 2 months. Bedanya home sama house, ada yang tahu nggak? Bedanya home dan house, artinya sama-sama rumah. Kalau house mungkin bendanya, wujudnya, Miss. Kalau house? Itu kalau house, Miss. Oh, kalau home? Kalau home kayak abstrak gitu. Ya, betul ya. Jadi kalau house itu merupakan konsep yang konkret, sedangkan home itu konsep yang abstrak. Jadi kenapa dikatakan konsepnya konkret? Karena house itu mengacu pada suatu bangunan yang memiliki fisik. Ya, kalau bangunan itu kan tersebut bisa merupakan rumah yang dihuni oleh seseorang maupun tidak. Sementara kalau home itu abstrak ya. Jadi makanya itu ada istilah home sweet home, bukan house sweet house. Ya. Jadi she has been coming to my house for 2 months. Coba diulang Kak Indri. She has been coming to my house for 2 months. 2 months ada S-nya. Months. Iya. Selanjutnya Kak Lia. Kak Lia. Mereka telah menghabiskan waktu bersama sejak mereka masih gadis-gadis muda. They have been spending time since
Garis-garis putih apa ya? Young girls. Since younger. Since younger. Ya, since young girls. Oke, selanjutnya. Kak Indri ya. Mereka telah berjalan bersama. Bentar. Mereka telah berjalan bersama ke kantor pos setiap pagi selama 10 tahun terakhir. They have been walking together to the post office every morning Mm-mm. for selama berapa tadi? 10 tahun For 10 years. for the past 10 years. 10 tahun terakhir. Oh, Ya. for the 10 tahun terakhir. Ada terakhirnya. Selanjutnya kali ya. Dia telah membawakan Martha suratnya setiap pagi selama 2 minggu. Membawakan apa, Miss? Membawakan suratnya setiap pagi ya selama 2 minggu. She has been Mm-mm. bring ya, Miss. Ya, bring. Jadi apa? Pakai apa nih? Bringing Bringing. the letter. Heeh. Selanjutnya apa tadi ya, Miss? Lupa. Dia telah membawakan ya She has Martha been suratnya setiap pagi selama 2 Martha. minggu. Ya, Martha. Dia telah membawakan Aku ulang lagi ya. Dia telah membawakan Martha suratnya setiap pagi selama 2 minggu. she has been bringing Mm-mm. the letter Mm-mm. for a week. Setiap pagi selama 2 minggu. Every morning for a week. Ya, every morning for 2 weeks, 2 minggu. Oh, for 2 weeks. Ya, setiap pagi selama 2 minggu. Bedanya mail sama letter apa nih? Kalau letter mungkin fisik, surat fisik. Mm-mm. Kalau mail surat elektronik. Kurang tepat? Kak Indri tahu nggak bedanya mail sama letter? mail, letter, ya kertas suratnya. Kalau mail Mm-mm. online. Kurang tepat juga ya. Jadi kalau letter itu suratnya letter suratnya ditulis pakai tangan. Kalau mail itu diketik ya, entah pakai komputer atau bisa juga pakai mesin ketik ya. Jadi kalau kita kan sering dengar ya istilahnya sekarang tuh email, electronic mail. Ya. Jadi kalau dalam konteksnya ini mail ya. She has been bringing Martha her mail every morning for 2 weeks. Bisa She has diulang kali ya? been, she has been bringing Martha her mail since Every 2 morning weeks. Every morning since 2 weeks. for 2 weeks. For 2 weeks. Ya, selanjutnya Kak Indri. Kaki mereka melepuh karena berjalan sejak jam 9 pagi. Kaki mereka. Mm-mm. Their leg Mm-mm. their leg have been blistered Mm-mm.
Lanjutannya apa? Melepuh sejak Karena berjalan sejak jam 9 pagi. because there's there's have been walking Mm-mm. since sejak apa tadi? Jam 9 pagi. Since at 9 o'clock. 9 pagi, paginya apa? Oh, Pagi, 9 ya. pagi. 9 9 a.m. pagi, 9 a.m. ya, bukan 9 o'clock. Terus kalau 9 pagi gini nggak usah pakai at lagi, langsung since 9 a.m. Ya. Bedanya fit sama leg apa nih? Ada yang tahu nggak? Artinya sama-sama kaki. Tapi kaki yang mana dulu? Feet telapak mungkin, yes. Mm-mm. Kalau leg, Leg keseluruhan dari paha sampai. oke. Kalau paha itu tight siapa ya? Paha, Oh iya, tight. Ya. Kalau kalau feet benar ya telapak, tapi bentuk pluralnya, artinya kedua telapak. Ya kalau leg itu mulai dari lutut sampai mata kaki. oh iya. Ya, jadi kalau di sini tuh konteksnya kita pakai feet ya. Jadi subjeknya siapa nih? Kak Indri tahu nggak? Dari kalimat ini yang dibicarakan siapa? Kaki mereka melepuh karena berjalan sejak jam 9 pagi. Subjeknya siapa? Mereka, Ya, jadi kaki mereka mereka, bahasa Inggrisnya apa? their feet, They, bukan their. Karena their itu artinya apa? Posesif, adjektif, they feet. kepemilikan. Kepemilikan ya. Kalau subjek itu kan yang apa? Yang dibicarakan ya. Jadi subjek pronoun istilahnya. They. Kalau they ini pakainya have atau has. Berarti they feet, have, Kalau they pakai have atau has. have. Jadi they have been getting blisters on their feet because they have been walking since 9 a.m. Jadi ada dua kali ya. Karena ada conjunction yaitu because. Because atau karena itu adalah termasuk conjunction. Ya, ada dua kalimat di sini. Bisa diulang Kak Indri? They have been blister Getting because blisters. they have been getting blister Blisters. because Ada blister S-nya. Mm. yes, because their feet karena apa tadi ya? Kebalik ya, Kak. They have been getting blisters on their feet because they've been walking since 9 a.m. Because they spin Because they've been walking since 9 a.m. okay. They have been getting blister on their on their feet because they because they have because they have been walking since 2 months Since 9 a.m. since 9 a.m. Ya, blistersnya pakai S ya. Blisters. They have been getting blisters on their feet because they've been walking since 9 a.m. Jadi they have itu bisa disingkat jadi they've ya. They've, they have. Selanjutnya kali ya. Jack sedang memanggang kue dan ada tepung di bajunya. Jack, Jack. Jack ya. Jack
Jack sedang memanggang kue. Iya. Dan ada tepung di bajunya. Jack has been baking cookies. Kue ini maksudnya cake ya. Oh, Jack has been baking cake Mm-mm. and ada tepung di bajunya ya, Miss. Iya. And there is flour on his shirt. Flour ya. Tulisannya memang flour. Flour ya. Tapi cara membacanya bukan flour. Flour. Cara membacanya seperti kita menyebut bunga. Dalam bahasa Inggris apa bunga? Flour. Ya, sama ya. Flour. Jack has been Flour. baking a cake and he's got flour on his clothes. And he's got flour on his clothes. Jadi dia pakai preposisi on ya. Karena kan tepungnya itu ada di permukaan bajunya. Kalau on itu kan biasanya dipakai di permukaan. Misalnya there is a book on the table. Ada buku di atas meja, di permukaan meja. Ya, coba diulang Kak. Jack has been baking cake and he got his flour And on he's got his flour. And he is got flour on his clothes. and he's Mm-mm. and he's got flour on his clothes. Clothes ya. Baking a cake, manggang kue-kue kan bisa dihitung jadi pakai artikel a. Jack has been Baking a baking cake. a cake and he's got flour on his clothes. Oke. Selanjutnya Kak Indri. Penulis lirik telah menulis lagu realistik sejak awal karirnya. Penulis lirik telah menulis Lagu realistik sejak awal karirnya. lyricist. The lyricist The lyricist has been writing a song. Ya, gimana sih? Penulis lirik telah menulis liriknya ya. Lyricist has been writing his lyric. Go ahead. Ya. Sejak apa tadi? Sejak awal karirnya. Since first career. Since the beginning. Ya, awal itu the beginning of his career. Since the beginning of his career. His career. Bacanya career. His Yeah. career. Yeah, the lyricist has been writing realistic song since the beginning of his career. Selanjutnya Kak Lia, penyair, telah menulis puisi romantis selama beberapa jam. Penyair telah menulis puisi romantis selama beberapa jam. puisi romantis selama beberapa jam. The poet has been writing romantic poetry for couple hours. For several hours. Yeah, the poet has been writing romantic poems ya, makanya.
poems for several hours. Jadi di sini poem itu ya artinya tulisan yang menggambarkan suatu perasaan atau pikiran melalui sebuah diksi ya atau pilihan kata. Sementara poetry itu bentuk karya tulis yang biasanya merupakan ekspresi jiwa dengan nilai estetika yang berkualitas. Ya. Jadi kita di sini konteksnya pakai poem. Selanjutnya Kak Indri, saya telah menyanyikan sebuah lagu merdu selama 1 jam. Saya telah menyanyikan lagu merdu. I Selama 1 jam. been singing a melodious song for an hour. For an hour. An hour. Kenapa? Ya, walaupun di depan itu ya katanya kan diawali dengan huruf H, huruf konsonan, tapi waktu kamu mengucapkannya itu ada suara an hour, ya ada vokalnya. Jadi kita nggak bisa ya menggunakan artikel harus menggunakan artikel an. Di I have been singing melodious songs for an hour. Selanjutnya Kalia. Ya, Miss. Saya biasanya pergi ke gym di High Street. High Street ini nama jalan ya. High Saya Street. biasanya Pergi ke gym di High Street, tetapi saat ini sedang tutup. pergi Ke gym di jalan High Street. jalan High. Di High Di Street. High Street ya, Miss. Tetapi saat ini sedang tutup. Tetapi saat ini sedang Tutup. tutup. I usually have been going to the gym on the high street, but it is Sorry. Ya, ini kita skip aja ya. Skip, salah, sebentar. Ini aja. Rerumputan terlihat basah. Apakah sudah hujan? rerumputan Ya, terlihat basah. Apakah sudah hujan? Apakah sudah hujan? The grass, ya, Miss. Ya. Looks wet. Apakah sudah basah? Sudah hujan. Has it? Has it, ya, Miss? Iya. Has it rainy? Ya, has it been raining? Has it been rainy? Raining. Pakai Raining. Iya. Has it been raining? Ya, the grass looks wet. Has it been raining? Iya. Selanjutnya Kak Indri. Aku lelah karena baru saja berlari. Aku lelah karena baru saja berlari. I have been tiring because karena baru saja lari. Because I just run. Oke, sebentar ya. Diulang tadi kalimatnya? Saya setelah apa tadi kalimatnya?
Aku lelah karena baru saja berlari. I have been tiring because only just run. Just run. Ya. Jadi kita ini ya diskusi bareng-bareng nih ya. Karena dia kan udah lelah atau dia udah capek duluan ya. Jadi kita di sini menggunakan apa? Bentuk kedua. Ya past tense, bentuk lampau. Jadi tired ya, dari tired jadi tired. Tired. I am tired because ya. I have been running just now. Coba diulang. I am tired because I have been running Just now. Just now-nya ketinggalan. just now. Ya. I am tired because I have been running just now. Jadi kalimatnya itu harus dianalisa dulu ya. Yang mana yang sedang berlangsung sekarang, yang mana yang sudah past tense gitu. Selanjutnya kali ya. Perutku kenyang. Saya sudah makan selama 15 menit. Ya, Miss, bagaimana? Perutku kenyang. Saya sudah makan selama 15 menit. Perutku kenyang. Saya sudah makan selama 15 menit. My stomach is full. I have been eating for 50 minutes. Ya, my stomach ya. My stomach. Yes, My stomach is full. I have been eating for 15 minutes. Selanjutnya Kak Indri. Saya telah tinggal di Boston selama 2 bulan. Saya telah tinggal di Boston selama 2 bulan. 2 bulan. I have been living in Boston for 2 months. Ya, I have been living in Boston for 2 months. Jadi kata-kata yang menggunakan have been itu ada ini ya, ada sinyal words-nya, yaitu telah atau sudah, baru saja, itu pakai have been. Sampai sini kira-kira ada kesulitannya nggak? Ya, Miss. Sampai sini Kak Lia atau Kak Indri ada kesulitan? Mungkin perlu banyak berlatih. Latihan soalnya. Ya, tapi secara konteksnya sudah bisa ya? Sudah memahami strukturalnya ya. Kak Indri ada kesulitan? Butuh latihan aja, Miss. Oke. Selanjutnya kita lanjutin ya. Tom telah menangkap ikan sejak matahari terbenam. Siapa gilirannya sekarang ya? Giliran siapa sekarang ya? Terakhir saya tadi. Oh, kali ya artinya ya. Tom telah menangkap ikan sejak matahari terbenam. Tom telah menangkap ikan Sejak sejak matahari matahari terbenam. terbenam. Tom has been fishing since sunset. Fishing artinya kan menangkap apa? Memancing. Menangkap apa ya, Miss? Catch. Catch fish. Catching. Catching fish. Ya. Catching fish. Ya, since sunset. Tom has been catching fish since sunset. Selanjutnya Kak Indri. Dia telah menikmati tidur nyenyak selama 6 jam.
He has been enjoying good night sleep Mhm. for 6 hours. Tidur nyenyak apa? Good sleep. Sleep well bisa ya. Sleep soundly juga bisa. Good night nggak bisa ya. Good night itu selamat tidur ya. Coba incomplete sentence. She has been enjoying sleep well for 6 hours. Ya. Selanjutnya Kak Lia. Ya, Miss. Nah, ya. Burung-burung sudah berkicau sejak pagi. Burung-burung Mm-mm. Sudah berkicau sejak pagi. the birds Mm-mm. have been berkicau. Chirp, chirp. Chirp, Tambah ing aja. chirp, CHIRP. CH. CHIRP. The birds have been chirping, Chirping. chirping Mm-mm. since Sejak morning. pagi, ya, since morning, ya. The birds have been chirping since morning. Selanjutnya Kak Indri, bisnis saya telah membuat kemajuan sejak 2012. Apa tadi, Miss? Bisnis saya telah membuat kemajuan sejak 2012. My my business My business. has Mhm. been making progress. Mhm. Lanjutannya. Sejak 2012. Since 2012. Kalau misalnya di atas tahun 2000, itu cara pembacaannya mulai dari sama seperti kita penyebutan tahun itu ya. Kalau kita kan membacanya 2012, jadi nggak bisa pakai 2012 gitu ya. Jadi ya kita nyebutnya kan 2012, 2012 ya. Kalau misalnya 1900, 1800 bisa ya, dipenggal dua angka. Misalnya 1980, 1980, 1990, 90, apa 1990 gitu ya. Jadi my business has been making progress since 2012 atau bisa juga since 2012. Ya sama aja. Selanjutnya Kak Lia. Ya, Miss. Saya telah berpraktik hukum selama 5 tahun. Saya telah Berpraktik hukum selama 5 tahun. berpraktik hukum Mhm. selama 5 tahun ya, Miss. Ya, I have been practicing Mhm. law Ya, for 5 years. ya. Practicing law aja. Practicing law for 5 years. Nggak usah pakai a law. Ya. Selanjutnya Kak Indri, artis telah menggambar pemandangan selama 3 jam. The artist Mhm. has been drawing Mhm. the view for selama berapa jam? For 3 jam. an hour.
Apa An 3 jam? hour. Oh, 3 jam. for 3 hours. Ya. Kita di sini pemandangan itu pakai scenery ya, bukan view. Tahu nggak kira-kira artinya? Scenery, view gitu. Scenery. Ada yang tahu? Iya, Miss. Perbedaan antara view dan scenery. Nggak tahu, Miss. Kak Indri? Nggak tahu. Jadi kalau scenery itu artinya suasana ya, pemandangan, latar belakang. Kalau view itu apa ya? Latar belakang ya. Lebih ke latar pemandangan tapi latar belakang. Kalau scenery itu jauh lebih dekat untuk view ya dalam maknanya. Kalau view itu artinya pemandangan yang bisa dijangkau dengan indera penglihatan. Nah, kalau scenery itu elemen visual ya. Kalau elemen visual, kalau view itu artinya pemandangan, the real pemandangan ya. Kalau ini kan artis ini kan menggambar pemandangan, ya kan? Jadi bukan beda ya. Jadi pemandangannya itu berupa gambar. Kalau view itu benar-benar pemandangannya langsung. Udah bisa ya beda ini ya, Kak Indri? Iya. Ya. Kalian udah paham ya perbedaannya antara scenery dan view. Iya, Jadi, Miss. the artist has been drawing scenery for 3 hours. Selanjutnya Kak Lia, tukang kebun telah menanam bunga sepanjang hari. Iya, Miss. Tukang kebun telah menanam bunga sepanjang hari. Tukang kebun telah menanam bunga Sepanjang hari. sepanjang hari. Ya, udah titik. The gardener Hmm. has been planting flowers all Hmm. day. Ya, the gardener has been planting flowers all day. Coba nih, Kak Indri, keran air sudah bocor selama berhari-hari. Keran air. Ya, Tap water. ya, the tap water atau the water tap The water tap has been leaking. ya, Lanjutannya telah bocor sepanjang selama hari. berhari-hari. For many days. Many days. Days. S pakai S ya. Oke. Ini aku kasih homeworknya. Homeworknya agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Ya, jadi homeworknya membuat paragraf ya. Bentar. Menggunakan tenses yang sudah kalian pelajari. Apa aja tuh? Membuat paragraf menggunakan tenses yang sudah dipelajari. Gunakan tenses yang sudah dipelajari beserta artinya. Dipelajari beserta artinya dalam bahasa Indonesia ya. Oke, Kak Lia sudah, Kak siapa? Kak Indri. Oke. Jadi kalau misalnya kalian udah belajar tentang apa? Simple present tense, simple past tense, simple future tense, ya jadi harus ada minimal satu-satu ya kalimat itu. Jadi Sampai satu sini tenses, satu kalimat gitu. satu kalimat. Mm-mm.
Sampai sini udah ada yang bingung? Masih ada yang bingung tentang materi dan homework? Jadi per kalimat itu dijadikan satu paragraf ya, Miss? Ya, per kalimat. Per tenses dijadikan satu kalimat. Nah, nanti kan misalnya ada kamu, Kalia kan ada udah belajar tentang tenses simple present, simple past, simple future, terus ada present perfect kan. Jadi artinya ada 4 tenses nih. Ada 4 tenses dalam satu paragraf. Ada 4 kalimat dalam satu paragraf. Jangan lupa artinya ya dalam bahasa Indonesia. Kak Indri ada pertanyaan seputar homework? Nggak ada, Miss. Ya jelas ya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai di sini. Ya, Kak. Kak Lia, Kak Indri. Iya, terima kasih, Miss. Oke, Kak Indri, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Thank you all. Have a good night. Good night.